Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Senang banget gue bisa ketemu kalian lagi. Dan thank you yang udah klik video ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe. Bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video edukatif lainnya. Dan kenapa kalian harus subscribe? Karena di channel gue ini nanti akan banyak banget yang akan gue bahas ya. Bukan hanya sekedar tokoh-tokoh dunia, tapi juga akan banyak seperti horor, misteri, dan lain-lainnya. Oke, langsung aja. Let's go. Di video kali ini yang akan gue bahas adalah Che Guevara, ya, dimana dia itu adalah salah satu tokoh pemimpin yang sangat gue suka. Bagaimana gaya kepemimpinan beliau? Simak terus video ini. Che Guevara pernah mengatakan, hal pertama yang kita inginkan adalah menjadi penentu atas nasib kita sendiri, menjadi sebuah negara merdeka yang bebas dari intervensi asing, dapat melakukan pembangunan sendiri, serta mampu melakukan perdagangan dimanapun secara bebas. Nama Che Guevara mungkin tidak setenar Fidel Castro di Kuba. Akan tetapi perlu diingat, nama Che adalah sosok revolusioner yang bersama Fidel Castro menjatuhkan rezim otoriter Batista. Saat Fidel Castro menjabat sebagai kepala negara, Che pernah menduduki posisi penting, diantaranya pemimpin militer yang brilian, Presiden Bank Nasional dengan terobosan-terobosan baru, Menteri Perindustrian, serta tulang punggung Kuba dalam melakukan berbagai misi diplomasi luar negeri. Dari setiap posisi penting yang pernah diduduki oleh Che Guevara, aspek kemandirian selalu mendapatkan porsi utama. Bagi Che, seorang pemimpin harus mengantarkan rakyatnya menjadi mandiri dalam arti dapat terlepas dari intervensi asing. Menurut Che, pemimpin harus berani mengembangkan potensi yang ada di negaranya sebagai proses mewujudkan kemandirian yang tidak mudah diwujudkan. Seorang pemimpin harus berani menolak segala bentuk intervensi asing berupa bantuan dan suntikan dana, serta cerdas dalam mengelola dan mengembangkan kekayaannya sendiri. Che berani memutus mata rantai ketergantungan pada penyandang dana dan tak ingin terlibat aktif dalam hiruk-pikuk pasar global. Suatu saat ketika krisis menimpa Uni Soviet, beberapa negara yang berhaluan sosialis memutuskan untuk ikut dalam percaturan pasar dunia. Namun dengan berani Che menyatakan sikap dengan berkata, jangan memproduksi untuk pasar dunia. Tolaklah analisis rugi laba sebagai bagian ukuran bagi barang yang diproduksi. Suatu masyarakat yang benar-benar baru harus dicita-citakan dan dilaksanakan dengan segera. Di sini dan mulai sekarang juga, seperti yang rakyat impikan untuk masa depan. Untuk mewujudkan hal-hal itu, revolusi-revolusi komunis sejati harus menolak efisiensi dan usaha-usaha komunalistik untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang manusiawi seutuhnya. Bagi Che, negara yang tunduk terhadap pasar global tak ubahnya seperti bola pingpong. Sebagai contoh, ketika ingin memproduksi gula, tiba-tiba pasar global menurunkan harga secara drastis, sehingga hanya bisa mendapatkan kerugian. Che sadar bahwa pihak-pihak yang memegang kendali atas pasar global tidak lain adalah Amerika Serikat dan para sekutunya. Ketika negara pada akhirnya mengikuti pasar global dan pada akhirnya tidak mampu berkembang pesat karena sengaja dibuat pincang, maka mereka secara otomatis menuju ambang krisis. Ketika sudah mencapai kondisi kritis, Bank Dunia serta penguasa dunia mengulurkan tangannya dengan memberi bantuan. Pada saat itulah negara sudah kehilangan kemerdekaannya. Hutang yang dikucurkan oleh Bank Dunia dan pihak lainnya bersifat tak cuma-cuma. Terdapat maksud untuk selalu menciptakan berbagai situasi ketergantungan, sehingga negara itu tercerabut akar kemandiriannya. Itulah yang gue takutkan. Ketika negara itu sudah hutang. Itulah yang gue takutkan. Menurut pemikiran Che Guevara, seorang pemimpin bukan hanya berani menolak intervensi asing dan suntikan dana dari luar, tetapi juga harus cerdik dalam mengupaya kesejahteraan rakyat dan membuat mereka mandiri. Jangan sampai keberanian untuk menolak intervensi asing itu tidak diiringi dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan sumber daya alam. Berbagai potensi harus mampu memberikan kemakmuran, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka pemimpin sama saja mengajak rakyat untuk bunuh diri. Xi melakukan terobosan guna membangun kemandirian dengan cara membangun industrialisasi. Dalam sebuah kesempatan, Xi berkata, Fidel Castro ingat bagaimana di Sierra dulu. Ia pernah membangun sebuah pabrik sepatu kecil dan dari situlah kita menjadi industrialis. Kini, kita telah melakukan tugas itu dengan baik dan akan melanjutkannya. Kita akan melanjutkan dengan perhatian penuh dan kebanggaan sambil meneliti bagaimana sebuah negara, sebuah kecerdikan mengembangkan seluruh kekuatan. Menggali kekuatan-kekuatannya yang tersembunyi, serta mengubah dirinya dari sebuah koloni ekonomi menjadi kekuatan yang diperhitungkan di seluruh dunia. Xi ingin menjadikan Kuba sebagai negara yang mandiri, yang berbasis pada industrialisasi. Pemanfaatan potensi lokal yang ada di setiap rakyat Kuba perlu dilakukan industrialisasi, sehingga mampu menjadi sebuah komoditas yang mampu menghidupi masyarakat. Bagi Xi, industrialisasi itu harus dimulai dari hal yang paling sederhana, sehingga menjalar lebih menjadi progresif. Industri ini dapat dimulai dengan produksi baja, makanan, serta produk-produk kimia yang bisa dihasilkan dari industri gula, tebu, dan sebagainya. Industrialisasi yang ingin dikembangkan oleh Xi tentu saja berbeda dengan konsep di negara kapitalis. Apabila industrialisasi di negara-negara kapitalis hanya menguntungkan bagi kaum pemilik modal dan menyengsarakan para pekerja buruh, Xi menerapkan konsep yang mengedepankan proses peningkatan standar hidup rakyat secara umum. Terkait dengan hal itu, Xi berkata, "Aku menekankan tugas utama dari pemerintahan revolusioner bukan melakukan industrialisasi demi industrialisasi itu sendiri, tetapi peningkatan standar kehidupan yang lebih baik." Dalam pernyataan tersebut, secara jelas Xi menyatakan tidak ingin menjadikan industrialisasi hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Ia berkeinginan menjadikan industrialisasi sebagai proses pemerataan kekayaan hidup bagi banyak orang. Industrialisasi bukanlah suatu yang bersifat elitis dan hanya bisa dilakukan dengan para mereka pemilik modal. Ia merasa yakin industri dapat dimulai dan mampu dilakukan oleh kalangan rakyat biasa atau bahkan masyarakat miskin. Jadi kurang lebih seperti itu gaya kepemimpinan dari Che Guevara. Thank you yang udah nonton video ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.